Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam calon guru penggerak. Kembali bersama saya Rasmiati, calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Nrekang. Kali ini akan membahas modul 1.1 A8 tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baik, koneksi antar materi pada modul 1.1 adalah yang pertama, pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Yang kedua, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Ketiga, pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan dan diwariskan. Dasar pemikiran menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan yang menuntun. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar dapat memperbaiki lakunya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak, seperti yang sering kita dengar pada semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ingmadya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Bahwa dalam melakukan perubahan dalam pendidikan, hendaknya kita selalu mengingat bahwa segala kepentingan anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup dalam lingkungan masyarakat, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Pendidikan yang berpihak pada anak. Untuk berhamba kepada sang anak, pendidikannya sejatinya harus berpusat pada siswa, bebas dari segala ikatan, mendekati anak dengan baik bukan untuk meminta sesuatu, melainkan untuk menghamba kepada sang anak. 4. Prinsip bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan kita, tetapi marilah kita memperbaiki kertas kosong itu dengan memperbaiki lakunya, sesuai karakter anak dan sosial kultur serta budaya di daerah kita untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Kemudian yang kelima adalah menanamkan budi pekerti. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, karsa dan karya. Sehingga keluarga menjadi tempat yang paling utama untuk melatih karakter baik seorang anak dan untuk melatih kecerdasan budi pekerti. 6. Mendidik layaknya sebagai seorang petani. Seorang petani ibaratkan menanam jagung, tentunya akan menuntun tumbuhnya jagung sampai menuai hasilnya. Pun pada hakikatnya, pendidikan hanya dapat menuntun tumbuh dan berkembangnya anak didik ke arah yang lebih baik, memberikan motivasi dan dorongan agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sehingga relevansi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Pendidikan menekankan pada kemampuan berkolaborasi, kritis, reflektif, kreatif, dan inovatif untuk menciptakan kesejahteraan siswa. Berikut refleksi saya sebelum mempelajari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya sadar, pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas masih banyak kekurangan. Pembelajaran masih berpusat pada guru. Materi yang saya sampaikan hanya sebatas menyelesaikan target pencapaian kompetensi dengan harapan semua siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran dan mencapai nilai KKM. Saya tidak pernah memahami dan mengenali karakter peserta didik, kemampuan peserta didik, dan kenyamanan dalam menerima pembelajaran.
Saya tidak pernah melakukan refleksi kepada diri saya sendiri, sehingga saya sadar bahwa saya kurang mengetahui sejauh mana keberhasilan saya dalam proses mengajar. Dalam melakukan pembelajaran di kelas, kemampuan saya untuk berinteraksi dengan peserta didik kurang maksimal. Kurangnya kedekatan emosional ke peserta didik sehingga peserta didik merasa kurang bahagia mengikuti pembelajaran, kurang aktif dan kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Dalam pengajaran di kelas, terkadang saya hanya peduli kepada peserta didik yang mau mendengar kata-kata saya. Sikap marah sering muncul ketika siswa kurang perhatian mengikuti pembelajaran. Setelah saya mempelajari konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, tentu ada perubahan pemikiran dan tingkah laku saya dalam melakukan proses pembelajaran di kelas. Yang pertama itu adalah kenali potensi dan karakter peserta didik. Kita ketahui bahwa setiap anak mempunyai karakter masing-masing. Perbedaan inilah yang menjadi dasar saya dalam merancang sebuah pembelajaran di dalam kelas, di mana pembelajaran itu berpusat pada siswa dan mencoba mengembangkan potensi siswa dan menggali lebih dalam lagi. Yang kedua adalah perencanaan pembelajaran. Saya akan membuat rancangan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Rancangan proses pembelajaran yang mengedepankan keaktifan siswa. Kemudian yang ketiga adalah ide yang menarik dan menyenangkan. Bagaimana saya dalam melakukan pembelajaran yang menyenangkan akan membuat memori siswa bertahan lama. Tuangkan ide dan gagasan yang inovatif dalam membuat rancangan pembelajaran. Kemudian yang keempat itu adalah kolaborasi. Saya berusaha bekerja sama dengan rekan sejawat, saling bertukar pikiran agar program yang dirancang dapat sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Dan yang berikutnya adalah lakukan reflektif pada setiap kegiatan untuk mengetahui apa saja kekurangan yang dapat ditindaklanjuti untuk membuat rancangan ke depannya. Dan yang terakhir adalah perubahan pembiasaan, di mana kita melakukan pembiasaan untuk hal-hal yang bersifat positif. Analisis tingkat kemajuan setiap program secara kontinu dan dijadikan nilai yang positif untuk menjadi pembiasaan di dalam lingkungan sekolah. Sekarang penerapan saya untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, saya berusaha untuk menjadi teladan yang baik bagi siswa, baik dalam perkataan maupun tingkah laku. Berikutnya, saya berusaha mengenali karakter dan latar belakang siswa melalui komunikasi dengan orang tua. Kemudian merancang pembelajaran yang berpusat pada siswa dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, serta melakukan pembiasaan yang bersifat positif secara berkelanjutan dan juga memberikan dorongan dan motivasi dalam pembelajaran, serta yang terakhir adalah menuntun siswa dalam mengembangkan potensi dan kreativitasnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Bapak Ibu yang hebat, mari kita terus tergerak dan menggerakkan pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.